Halo semua, perkenalkan nama aku Dinda Christine Gabriela Pradita. Di video kali ini aku melakukan metode wawancara narasumbernya itu dari mahasiswa yang sedang berkuliah. Oke, hari ini kita bersama teman kita yang sebagai narasumber untuk diwawancarai. Persilakan. Oke, nama aku Inai Lintang Timur. Aku dari Prodi Sastra Cina, Fakultas Ilmu Budaya. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurutmu apa saja profesi yang ada di dalam kampus? Kalau di dalam kampus itu kita bisa ketemu banyak profesi, gak hanya dosen aja, tapi kita juga ketemu pastinya sama pegawai-pegawai kampus, administrasi, akademik. Terus kita juga pasti ketemu dengan pegawai keamanan, terus petugas kebersihan. Ya. Oke, untuk selanjutnya, menurutmu apa saja etika yang harus dilakukan mahasiswa dan dosen? Oke. Yang paling utama itu sebagai mahasiswa termasuk dosen juga itu harus saling menghargai, apalagi dalam hal waktu itu paling penting karena kita itu nggak bisa menggunakan waktu kita itu dengan sembarangan. Selanjutnya, apakah kamu pernah mengetahui seorang dosen yang tidak sesuai etika? Bagaimana menurut pendapatmu? Kalau dari pengalaman saya pernah beberapa kali itu ketemu dengan dosen yang dia nggak menghargai mahasiswanya dengan nggak datang ke kelas pada waktunya, terus menggunakan jabatan dia sebagai dosen itu nggak melakukan tugasnya aja gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, jika kamu yang melanggar etika sebagai mahasiswa, apa yang kamu lakukan agar tidak melanggar? Yang paling utama kalau kita memang melakukan kesalahan ya kita harus mengakui kesalahan itu, terus kita juga harus meminta maaf ke pihak yang dirugikan, dan yang terpenting itu kita harus belajar dari kesalahan sebelumnya supaya kita nggak melakukan kesalahan itu lagi. Oke, terima kasih yang telah menjadi narasumber. Sekian. Oke, kali ini kita bersama teman kita, narasumber kita. Persilakan untuk perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Vita Padmasari. Saya mahasiswa dari kampus Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Kristen yang sering dikenal Stipak Malang. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurutmu apa saja profesi yang ada di dalam kampus? Kalau di kampus saya, Stipak itu prodinya tidak banyak, hanya fokus kepada satu jurusan, yaitu memang pendidikan agama Kristen. Nah itu jenjang untuk kelanjutan karirnya memang fokusnya juga kepada mempersiapkan para calon guru yang bergerak sebagai guru agama Kristen. Jadi tapi di Stipak itu ada sampai jenjang pasca sarjana, jadi sampai S2, dan S1 yang saya sedang tempuh itu juga sama prosesnya 4 tahun. Ya, saya sedang menempuh S1 di Stipak Malang itu juga sama 4 tahun, dan di sana juga ada jenjang pasca sarjana, jadi untuk mempersiapkan para mahasiswa yang mau lanjut ke sekolah S2. Nah, di sana kita banyak dibekali juga bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pendidik, khususnya di bidang agama Kristen. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurutmu apa saja etika yang harus dilakukan mahasiswa dan dosen? Menurut saya, etika yang saya lakukan sebagai mahasiswa itu adalah mengerti bagaimana berkomunikasi secara
verbal maupun non verbal dengan dosen yang kita akan hubungi. Jadi itu menurutku penting karena ketika dosen itu yang mengampu mata kuliah tertentu, kita juga perlu menghargai beliau meskipun beliau juga harus tidak seharusnya menghafal seluruh mahasiswanya karena kan memang cukup banyak. Jadi etika berkomunikasi dengan dosen itu bagiku adalah hal yang penting karena penilaian dosen itu bisa dilihat dari bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana hubungan antara mahasiswa dengan dosen ini juga berjalin baik ketika di kampus maupun di luar kampus. Sedangkan etika dosen kepada mahasiswa juga menurutku juga harus dijaga karena dosen ini kan adalah seorang guru juga, pendidik juga ketika di kampus. Jadi mereka juga harus bisa mencerminkan kedisiplinan ketika mengajar mahasiswa, kemudian ketepatan waktu di dalam mereka mengajar kelas, kemudian bagaimana mereka mengatasi mahasiswa yang sebegitu banyak dengan tidak membawa energi yang menurutku itu juga penting, kayak energi dalam mungkin wajahnya beliau sudah tegang dan kita akan ikut tegang. Jadi menurutku etika beliau juga dalam berinteraksi dengan mahasiswa juga perlu belajar karena kadang range usia juga menyesuaikan bagaimana dosen itu bergaul dengan mahasiswa, dan mahasiswa juga tidak harus ngerti batasan, bukan tidak mau bergaul tapi lebih mengetahui batasan seberapa jauh pembicaraan, seberapa jauh topik yang mau dibahas dengan dosen tersebut, dan timingnya harus pas juga karena itu etika yang utama sih. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah kamu pernah mengetahui seorang dosen yang tidak sesuai etika? Bagaimana menurut pendapatmu? Kalau menurut pendapatku, kalau ada dosen yang tidak beretika, menurutku minim banget, jarang. Tapi memang ada 1-2 dosen saja yang mungkin itu punya ciri khas dan mungkin kalau di kita itu orang luar Jawa. Nah, orang luar Jawa ini terkadang mudah menggebu-gebu, mudah emosi ketika mengajar mahasiswa yang tidak disiplin. Nah, itu kadang etika dosennya juga akhirnya menunjukkan bahwa ini dia lagi jengkel, dia lagi marah, dia luapkan semua pada saat kelas dimulai. Nah, itu menurutku juga tidak pas karena merusak suasana pembelajaran di ruangan itu, dan mahasiswa juga akhirnya mempunyai penilaian sendiri sama dosen itu. Nah, menurutku itu juga harus jadi catatan bagi dosen supaya lebih bisa mengatur temperamen emosinya, kemudian pembawaannya beliau juga harus bisa dijaga supaya mahasiswa ini lebih bisa saling menghargai satu sama lain. Oke, untuk pertanyaan terakhir, jika kamu yang melanggar etika sebagai mahasiswa, apa yang kamu lakukan agar tidak melanggar? Jika etikanya ke mahasiswa, ke dosen itu juga banyak terjadi karena mahasiswa itu kan beraneka macam sifatnya ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga ketika mereka berinteraksi dengan dosen itu terlalu akrab, terlalu berlebihan karena merasa range-nya dosen muda dan sebagainya, itu juga harus kita jaga sebagai mahasiswa. Tetapi kalau memang dosen itu
tergolong dosen yang sudah senior, punya banyak pengalaman, punya banyak banyak mahasiswa yang diajar dengan berbagai jurusan yang dia ampuh. Menurutku juga mahasiswa harus bisa mengkondisikan dirinya sendiri, dan kalau ada yang mahasiswa yang etikanya kurang baik kepada dosen, ya teman-teman di sekeliling kita, teman kampus juga harus bisa mengingatkan lah dengan baik gitu. Maksudnya jangan sampai image kita sebagai mahasiswa itu buruk di mata dosen. Jadi sebaik-baiknya ketika kita punya problematika sama dosen itu jangan sampai disebarluaskan kepada teman-teman atau membawa namanya beliau ke teman-teman yang lain, karena itu juga akan merugikan diri sendiri dan juga dirugikan juga orang yang kena dampaknya itu. Dan ya menurutku yang bisa dilakukan ketika ada yang melanggar etika itu ya harus siap menanggung konsekuensinya, karena ketika mahasiswa nggak siap dengan konsekuensi yang diberikan dosen maupun dirinya juga sudah berbuat salah dalam bersikap, ya nggak boleh jangan sampai mahasiswa akhirnya menganggap rendah dosen gitu. Jangan sampai, meskipun beliau ini muda dan sudah senior ataupun sebaliknya, itu kadang kan ada mahasiswa yang S2 lebih senior baru bisa kuliah S2, terus kemudian dosennya masih muda, itu juga banyak terjadi. Jadi harus bisa saling mengimbangi. Oke, terima kasih telah menjadi narasumber. Oke, kali ini kita bersama teman kita yang akan menjadi narasumber. Dipersilakan untuk perkenalan diri. Ya, nama saya Jessi Renata Firmanuela. Saya dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra Angkatan 23. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurutmu apa saja profesi yang ada di dalam kampus? Kalau ngomong profesi ini bersangkutan dengan prodi yang ada di kampus saya ya. Karena UM ini basicnya pendidikan yang dulu memang namanya IKIP. Jadi kebanyakan prodi yang dicetak oleh UM ini adalah profesi keguruan gitu. Sebenarnya ada murni tapi lebih ke pendidikan, jadi jatuhnya menjadi guru. Oke, selanjutnya menurutmu apa saja etika yang harus dilakukan mahasiswa dan dosen? Etika saling menghargai satu sama lain. Dosen menghargai mahasiswa, mahasiswa juga menghormati dan menghargai dosen gitu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah kamu pernah mengetahui seorang dosen yang tidak sesuai etika? Bagaimana menurut pendapatmu? Kalau dosen kurang beretika mungkin ada ya, tapi kalau yang sering saya jumpai, kalau etika yang bagaimana ya juga nggak terlalu mencolok. Jadi kalau misalnya ngomongin etika dosen, saya rasa ya mungkin beberapa mahasiswa merasakan yang gimana ya, seorang dosen ini mengetreat mahasiswanya yang kurang baik, mungkin dari cara berbicara, berperilaku. Jadi kalau dari saya sendiri yang mengalami tidak ada. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, jika kamu yang melanggar etika sebagai mahasiswa, apa yang kamu lakukan agar tidak melanggar? Kalau saya sendiri, jujur ya, karena saya ini manusia, jadi kadang kita tidak mengerti kita tuh melanggar atau tidak gitu kan. Jadi kalau misalnya saya merasa salah atau memang melanggar, ada teman saya gitu, menegur saya gitu. Kalau misalnya saya melihat teman saya juga melanggar atau kayak kurang beretika dengan sesama ataupun dosen, saya juga nggak segan-segan untuk menegur mereka gitu dengan cara yang baik gitu. Kalau dosen tidak beretika, mahasiswa melakukan apa gitu, sebenarnya kayak gini kan, kayak mau mengingatkan kayak seperti apa gitu kan, tapi kayak gimana ya,
mungkin akan menjadi refleksi kita mahasiswa kalau misalnya memang terus-terusan kita berani bisa bersuara bersama gitu untuk bukan mengingatkan ya bahasanya, kayak mengajak berbicara dengan dosennya itu gitu. Kalau sendiri merasa memang melanggar, ada kesadaran untuk melanggar, ya kita bagaimana cara mengendalikan diri aja gitu, introspeksi diri gitu. Oke, terima kasih telah menjadi narasumber. Terima kasih telah menonton videoku yang bertemakan etika profesi yang ada di kampus.